Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perjalanan Arya Pranata tidak pernah diketahui oleh keluarganya, termasuk keluarga kakaknya, karena dia memang sudah sejak lama telah menghilang, seolah lenyap di telan bumi. Dia sudah bertahun-tahun tidak pernah berkumpul bersama keluarga besar ayahnya. Bahkan di saat hari raya sekalipun, dia tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Sehingga semua keponakannya tidak ada yang mengenali dia sampai sekarang, termasuk juga Imam. Dan kini keluarga Imam pun tidak tahu di mana dia berada, juga bagaimana keadaannya sekarang. Namun beberapa tahun yang lalu dia sempat muncul untuk mengurusi jatah warisan dari kakeknya Imam. Dan terakhir kali Arya Pranata datang ke rumah Imam di saat dia menyerahkan harta warisan jatah kakaknya, ayahnya Imam. Waktu itu dialah yang mengurus penjualan semua harta warisan orang tuanya, kemudian membagikannya kepada semua saudara kandungnya, termasuk ayahnya Imam yang merupakan kakaknya. Dan setelah itu dia pun kembali menghilang. Namun ternyata dia mau mengurus semua harta warisan itu karena punya maksud tertentu. Berkat petunjuk dari Mak Suti, gurunya, dia bermaksud menjadikan semua keluarganya sebagai tumbal, agar dia tidak harus repot-repot lagi mengantarkannya ke gua di Gunung Salak tersebut. Karena dia sudah menjadi orang kaya, sehingga malas baginya untuk pergi ke hutan lagi seperti dulu, bersusah payah menembus semak-semak dan menapaki jalanan di tebing yang curam itu. Sehingga yang dia inginkan sekarang hanyalah duduk santai di rumah mewah, tetapi harta terus mengalir dengan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun akhirnya kena batunya. Dan jin itu ternyata tidak mau menerima tumbal kecuali dia sendiri yang harus mengantarkannya. Sehingga jin itu pun mengancam akan mengambil dirinya sebagai tumbal. Namun alih-alih memenuhi janjinya, Arya Pranata yang lagi-lagi dibantu oleh gurunya, dia malah menutup hubungan dengan makhluk gaib itu. Sehingga beberapa tahun ini dia pun sudah merasa lebih tenang menikmati harta kekayaannya. Tepat pukul 3 sore itu, Arya Pranata sudah sampai di rumah gurunya, yang memang jaraknya lumayan jauh, berada di sebuah perkampungan di kaki Gunung Halimun. Dia baru saja memarkirkan mobilnya, lalu berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Mak Suti. Beberapa menit kemudian, sebuah gubuk kecil terlihat tidak terlalu jauh darinya. Di depan gubuk itu terlihat seorang perempuan tua yang nampak memandang ke arahnya dengan tatapan yang tajam. "Arya, kenapa kau baru datang sekarang? Aku sudah bilang sebelumnya kepadamu, jika aku datang di mimpimu, segera temui aku." Bentak perempuan tua itu terlihat geram dengan tatapan yang tajam kepada Arya. "Iya mak, maaf, saya baru sempat," sahut Arya seraya mencium tangan perempuan tua itu. "Aku peringatkan, jika hal ini terjadi lagi, maka aku tidak akan menganggapmu lagi sebagai muridku." bentak Mak Suti lagi dengan nada mengancam.
Iya mak, kenapa sih? Tumben mak galak banget. Tenang mak, saya juga tahu kok. Mak pasti sedang perlu uang kan? Nih, saya sudah siapkan jatah mak 1 koper penuh, ujar Arya seraya mengangkat sebuah koper yang dijinjingnya. Lalu dia buka untuk memperlihatkan isinya. Tapi tiba-tiba, seketika koper itu pun ditendang oleh Mak Suti. Dia terlihat benar-benar marah. Sontak saja hal tersebut membuat Arya Pranata merasa kaget, karena dia baru kali ini melihat kemarahan gurunya. Loh, kenapa mak? Tanya dia dengan spontan sambil menatap lembaran uang yang berserakan di atas tanah. Aku paling tidak suka dengan sikap manusia yang ingkar janji. Pantas saja kau ingin mengingkari janjimu pada jin itu. Ternyata sifatmu memang sangat busuk. Kepadaku saja sekarang kau mulai berani menyepelekan. Bentak gurunya lagi, nampak benar-benar sudah marah. Arya Pranata pun seketika diam. Dia merasa takut dengan amukan gurunya yang tak terlihat biasanya. Dalam pikirannya, dia terus bertanya-tanya, apa penyebab yang sebenarnya? Aku pernah bilang kepadamu, jika aku datang dalam mimpimu, itu artinya ada hal yang penting, sangat penting. Bukan hanya urusan uang, harta kekayaan saja yang kau tahu. Perlu kau ingat Arya, sudah 3 tahun kau tidak menyerahkan tumbal pada jin itu. Dan sekarang dia sudah sangat marah kepadamu. Dan itu membuat aku juga terancam. Saat ini salah satu keluargamu dan kedua temannya sedang berada dalam genggaman jin itu. Tetapi dia tidak mungkin mengambil mereka untuk dijadikan tumbal. Dia sengaja menjadikan mereka sandra supaya ada orang lain yang bisa memaksamu pergi menemuinya. Dan itu artinya kau akan segera mati, Arya, ujar perempuan tua itu mengingatkan Arya Pranata. Tapi kan mak, bukankah itu mudah saja buat emak? Lagian siapa sih orang yang akan mampu menandingi kesaktian emak? Apalagi berani memaksa membawa kita? Tanya Arya seolah dia merasa bahwa gurunya itu akan dengan mudah melindunginya. Awalnya aku juga berpikir begitu. Jangankan hanya manusia, jin itu pun sudah terbukti tidak bisa menyentuhmu selama ini. Tapi sialnya, di antara mereka justru ada salah satu anak keturunan orang yang berilmu tinggi. Jadi, aku sangat khawatir jika dia sudah mulai ikut bertindak. Maka jangankan aku, jin seisi gunung pun bisa diusirnya jika dia mau, ujar Mak Suti yang menceritakan kesaktian keluarga Pak Rusman yang sudah sangat dikenal di kalangan orang-orang berilmu sepertinya. Sontak saja Arya Pranata merasa kaget mendengar bahwa kini nyawanya sedang terancam. Dengan perasaan yang mulai panik, dia pun memohon pada Mak Suti agar segera menolongnya. Bagaimana ini mak? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Arya sambil memohon pada gurunya. Makanya aku sudah hadir di mimpimu sejak 3 malam yang lalu. Tapi kau tidak menganggapnya penting. Dan sekarang waktu kita hanya tinggal sedikit saja. Orang-orang sakti itu pasti akan menggusur kita berdua dan menyerahkan kepada jin itu, ujar Mak Suti yang lagi-lagi marah. Dia nampak masih sangat geram dengan kelakuan anak buahnya, sehingga waktu mereka untuk bertindak semakin mepet. Iya mak, sekali lagi saya mohon maaf. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kita harus bagaimana mak? Aku mohon lakukanlah sesuatu mak, ujar Arya kembali memohon. Sekarang hanya ada 2 pilihan agar kita bisa selamat, kata Mak Suti yang nampak sudah punya rencana. Apa saja itu mak? Tanya Arya Pranata yang sangat antusias dengan raut wajah yang jelas sangat serius menanti jawaban dari gurunya.
Semua ini jelas pemicunya adalah pengkhianatanmu, Arya. Jadi, mau tidak mau ini harus dilakukan jika kau tetap mau selamat. Yang pertama, kita harus mencari tumbal sebanyak 3 orang, lalu membawanya ke sana sebagai penebus hutangmu selama ini. Atau pilihan yang kedua, kita akan datang ke sana, lalu habisi bocah-bocah itu. Kemudian kita berikan kepadanya sebagai persembahan. Bagaimana menurutmu? Tanya Mak Suti menjelaskan bagaimana caranya agar mereka bisa selamat. Aku rasa mendingan memilih yang kedua aja, Mak. Jadi saya rasa itu lebih mudah dan aman untuk dilakukan karena mereka sudah berada di sana. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi membawa persembahan ke sana, ujar Arya yang merasa itu lebih mudah untuk dilakukan. Mudah bagaimana maksudmu? Kedua pilihan ini punya resiko yang tinggi. Baiklah, sebenarnya aku juga sudah punya rencana dan kau harus benar-benar membantuku. Pertama, kita akan memilih opsi yang pertama dulu. Dan jika itu gagal, maka terpaksa kita akan ambil yang kedua, ujar Mak Suti membeberkan rencananya. Tapi Mak, mana mungkin dalam waktu 3 hari kita bisa mendapatkan 3 orang untuk tumbal? Itu mustahil, Mak. Jujur saja, aku lebih sanggup membunuh mereka di atas gunung, Mak, ketimbang harus mencari korban 3 orang selama 3 hari, ujar Arya yang merasa hal itu tidak mungkin berhasil dilakukannya. Aku juga paham maksudmu, tetapi mungkin kau lupa, Arya. Setelah ketiga anak itu mati, memang kita akan selamat dari jin itu, tapi akan dikejar oleh orang sakti tersebut. Jadi aku rasa masalahnya tidak akan selesai semudah itu, Arya. Itu seperti kita keluar dari lubang buaya dan masuk kandang singa, ujar Mak Suti lagi menjelaskan resikonya. Akhirnya Arya Pranata pun kini terdiam membisu. Sambil merenung, dia terlihat memegangi keningnya, menggambarkan otaknya kini tengah dilanda rasa bergejolak. Demikian pula dengan Mak Suti. Dia pun kini sudah merasa tidak bisa berbuat banyak lagi. Aku punya cara lain, Mak. Bagaimana kalau aku cari tahu dulu siapa sebenarnya saudaraku yang kini sedang dalam sandera itu? Lalu aku akan kabari orang tuanya agar ikut denganku untuk mencarinya. Dan berarti kita tinggal habisi saja mereka, maka urusannya akan selesai, kan? Ujar Arya yang merasa punya ide baru untuk bisa selamat. Baik, jadi kau yakin akan tega membunuh keluargamu sendiri? Tanya Mak Suti memastikan. Ya, tega nggak tega sih, Mak. Tapi kan ini terpaksa aku lakukan. Yang penting kan kita bisa selamat, jawab Arya seolah dia hanya menganggap keluarganya seekor ayam yang dengan mudah dia bisa korbankan demi kepentingannya. Kalau tekadmu memang sudah bulat, baiklah, sekarang tunggu. Aku akan melihat dan mencari tahu siapa saudaramu yang sekarang ada di gunung, ujar Mak Suti seraya pergi ke kamar tempat praktiknya. Yes, akhirnya aku menemukan jalan. Semoga saja semuanya akan berjalan dengan baik, gumam Arya Pranata. Tapi sebentar, Mak. Dari mana Mak tahu jika salah satu dari mereka terdapat saudaraku? Tanya Arya yang nampak belum terlalu yakin. Jangan kira selama ini aku diam dan menerima jatah harta darimu saja. Setiap malam Jumat, aku selalu menerawang ke gua tersebut untuk memastikan jin itu tidak sedang membahayakan kita. Namun 3 hari ke belakang, aku melihatnya menyandera 1 orang anak, dan dia berbicara bahwa anak tersebut memiliki hubungan denganmu. Dan setelah tadi malam aku menerawangnya lagi, ternyata sekarang jin itu sudah menyandera 3 orang. Dan sepertinya mereka bertiga memang saling kenal, jawab Mak Suti menjelaskan agar Arya Pranata tidak meragukannya lagi. Oh, gitu, Mak.
Ya sudah, kalau memang yakin itu saudaraku, aku pasti akan mengenalnya, ujar Arya seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Mak Suti pun langsung bergegas pergi masuk ke dalam gubuknya. Dia nampak terburu-buru untuk segera melakukan tirakat. Sepertinya dia sudah tidak mau membuang waktu lagi karena waktu mereka tidak banyak, hanya tinggal 2 hari saja. Sementara itu, Arya Pranata mondar-mandir menunggu dengan gelisah di depan gubuk tersebut. Nampaknya dia sudah tidak sabar lagi menanti apa yang didapat dari penerawangan Mak Suti, gurunya itu. Siapa dia kira-kira? Seingatku, dulu yang sering pergi mendaki itu anaknya kakakku. Apa mungkin si Imam? Gumamnya berusaha menebak-nebak. Kalau benar dia, maka berarti aku harus mengorbankan kakakku sendiri. Bagaimana ini? Padahal dia kan baik kepada aku selama ini. Bahkan dia juga yang membiayai sekolahku. Setelah ayah meninggal, dia sangat baik kepadaku, gumam Arya Pranata. Dia nampak mulai berpikir dan mengingat kakaknya, sehingga terbesitlah rasa itu dalam pikirannya, yang tiba-tiba membuatnya tidak sampai hati jika dia harus membunuh kakaknya untuk tumbal pesugihannya. Tapi apa boleh buat, lagian selama ini kan aku sudah tidak pernah lagi bertemu dengannya. Anggap saja dia orang lain. Setengah jam kemudian, Mak Suti terlihat selesai melakukan tirakatnya. Lalu dia segera bangkit dari duduknya, kemudian kembali berjalan keluar menghampiri Arya Pranata. Bagaimana Mak? Sudah selesai? Apakah Mak sudah bisa melihatnya? Tenang, kamu sabar dulu. Aku memang sudah bisa melihatnya, tapi aku tidak tahu siapa nama anak itu. Dia berperawakan agak sedikit gemuk dengan rambut yang ikal. Kulitnya putih dan matanya agak sedikit sipit. Apa kau mengenalnya? Jawab Mak Suti seraya bertanya tentang ciri-ciri fisik yang sudah dia lihat di dalam penerawangannya. Sepertinya aku tidak salah lagi, Mak. Dia pasti Imam, anak dari kakakku. Apa dia juga punya tanda bekas luka di dekat dagunya? Tanya Arya, ingin lebih memastikan. Ya, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Anak itu memiliki tanda. Apa kamu yakin sudah mengenali anak tersebut? Jawab Mak Suti kembali balik bertanya. Iya Mak, sepertinya tidak salah lagi. Dia pasti anak kakakku. Namanya Imam, jawab Arya dengan sangat yakin. Baiklah Mak, kalau begitu aku tidak akan membuang-buang waktu lagi. Sekarang juga aku akan langsung berangkat menemui kakakku, ujar dia lagi, seraya pamit pergi dengan tergesa. Tidak terasa waktu terus berlalu. Sinar matahari sudah nampak akan meredup lagi. Hamparan persawahan yang membentang begitu luas sangat indah terlihat dari balai bambu rumah Pak Rusman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Suasana sore itu di rumah sederhana tersebut nampak kembali ramai. Di sana semua keluarga besar Mamat berkumpul menunggu Pak Rusman selesai melakukan tirakat, dan Mbah Jajat yang masih berada di rumah itu pun ikut bergabung dengan mereka di depan balai. Jadi sekarang bagaimana nasib mereka, Pak? Tanya Bu Irma yang terlihat sudah kembali ikut bergabung dalam pembicaraan mereka. Tenang Bu, insya Allah mereka akan baik-baik saja. Sebaiknya bersabar dulu Bu. Sekarang kita sedang merencanakan penyelamatan mereka. Kita tunggu saja abang selesai melakukan tirakatnya, jawab Pak Rahman menenangkan istrinya. Iya Bu, sebaiknya jangan terlalu berpikir kemana-mana. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah mulai menemukan titik terang. Dan sedikit-sedikit permasalahan ini akan segera selesai, ujar Mbah Jajat ikut membantu menenangkan semuanya. Terus, kapan kita akan pergi ke rumah Imam, Pak? Untuk mencari informasi keberadaan pamannya Imam. Sementara kita kan tidak tahu dia ada di mana, tanya Kak Rani pada ayahnya.
Iya Ran, kita tunggu dulu uakmu ya. Sekarang dia sedang melakukan sesuatu untuk menentukan langkah. Cara apa yang harus kita tempuh berikutnya, jawab Pak Rahman menjelaskan. Oh begitu, saut Kak Rani seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh iya Ran, memangnya sejak kapan kamu kenal dengan pamannya Imam? Tanya ayahnya yang nampak penasaran kenapa anak sulungnya kenal dengan Arya Pranata. Sebenarnya ibu dan bapak juga pernah ketemu dengannya, cuma mungkin tidak tahu namanya saja. Malahan dia ngobrol panjang lebar kok waktu itu, jawab Rani menjelaskan. Loh, yang benar kamu Ran, yang mana ya? Ibu ingat gak Bu? Tanya Pak Rahman lagi. Dia nampak kaget dengan jawaban anaknya. Seketika keningnya terlihat mengkerut sambil mengingat kembali. Dia dibuat merasa sangat penasaran dan tidak menyangka. Gak tahu Pak, ibu juga sudah lupa, jawab Bu Irma yang terlihat melakukan hal yang sama, karena dia pun sangat penasaran. Dulu sewaktu Rani lulus SMA, dia pernah datang ke rumah bersama ayahnya Imam. Kedatangan mereka waktu itu ingin melamar Rani untuk dijadikan sebagai istri. Dan waktu itu adalah untuk yang kedua kalinya dia datang ke rumah. Masa ibu dan bapak lupa sih? Ujar Rani lagi menjelaskan. Oh iya, bapak ingat sekarang. Jadi ternyata dia orangnya. Itu loh Bu, pemuda yang katanya kaya itu. Dia waktu itu bersikeras membujuk bapak agar mau mengizinkan Rani jadi istrinya. Dia juga berjanji akan memberikan rumah dan kendaraan, ujar Pak Rahman yang sudah mengingat kembali kejadian itu. Iya, ibu juga sudah ingat sekarang Pak. Untung saja waktu itu bapak tidak termakan bujukannya ya, kata istrinya yang merasa bersyukur telah terhindar dari orang jahat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah menjaga keluarga kita, ujar uminya Mamat yang juga ikut menyimak obrolan mereka. Iya betul yang itu. Setelah itu dia sering banget jemput Rani sepulang kuliah. Tapi untungnya waktu itu Rani belum kepikiran pacaran, apalagi untuk menikah, kata Rani lagi menambahkan. Terus apa kamu juga tahu dia tinggal di mana? Tanya Pak Rahman lagi. Gak tahu juga Pak, Rani juga belum pernah menanyakannya. Tapi waktu dia berusaha mendekati Rani, dia pernah bercerita pada Rani bahwa dia sengaja menyewa hotel yang tidak jauh dari kampus, kata Rani lagi. Pak Rahman dan yang lainnya terlihat menganggukkan kepalanya. Mereka dengan seksama menyimak apa yang diceritakan oleh Rani. Di saat mereka tengah berbincang-bincang, Pak Rusman nampak keluar dari dalam rumah. Lalu dia segera duduk berkumpul di tengah mereka. Nah, itu dia sudah keluar. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah punya rencana? Tanya Mbah Jajat yang nampak sudah tidak sabar. Baru saja saya mencoba menerawang keberadaan Arya, dan ternyata dia telah melindungi dirinya dari semua kekuatan yang mencoba melacaknya. Jadi wajar jika jin itu tidak bisa mengetahui di mana dia berada. Tapi untung saja ilmu yang menutupi keberadaannya tidak terlalu kuat untuk bisa menghalangi penerawanganku. Sekarang Arya Pranata berada tidak jauh dari tempat tinggalmu, ujar Pak Rusman pada adiknya. Rumahku, sedang apa dia di sana? Tanya Pak Rahman nampak merasa heran. Dia merasa takut jika Arya Pranata sengaja menyatroni rumahnya karena hendak berbuat sesuatu. Mungkin dia bukan bermaksud ke rumah kita Pak. Bisa saja kan dia memang sedang berada di rumah Imam, ujar Rani ikut berbicara. Oh iya, bisa jadi begitu Bang, kata Pak Rahman lagi. Ya baguslah, berarti kita tidak akan terlalu sulit untuk mencarinya, ujar Pak Rusman. Maaf Pak, tapi itu kan hanya sementara. Sebaiknya besok di terawangan lagi sebelum kita berangkat. Siapa tahu besok dia sudah pergi dari sana, ujar Mbah Jajat mengingatkan. Iya Bah, tentu saja besok saya akan memastikan lagi sebelum kita berangkat, jawab Pak Rusman yang memang sudah merencanakannya.
Apa tidak sebaiknya kita pergi sekarang saja, mumpung keberadaannya sudah diketahui, karena saya khawatir besok dia akan pergi menjauh. Jadi itu akan menyulitkan kita, sedangkan waktu kita sudah mepet, ujar Pak Rahman. Dia menginginkan untuk segera pergi secepatnya, karena merasa khawatir kalau Arya Pranata akan pergi dari rumah saudaranya. Kamu tenanglah dulu, jangan terlalu panik. Justru karena waktu kita tidak banyak, jadi jangan terburu-buru. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Sahut Pak Rusman nampak tidak setuju dengan adiknya yang terkesan terlalu tergesa-gesa. Tidak terasa waktu terus berlalu. Perlahan lembah perkampungan itu pun sudah terlihat semakin gelap. Dan sesaat kemudian azan maghrib pun sudah terdengar berkumandang. Lalu mereka pun segera bubar mengosongkan balai tersebut. Pak Rusman, Bajajat dan Pak Rahman mereka pergi berjamaah ke musola, sedangkan semua perempuan masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Mak Suti yang masih berada di gubuknya, dia tidak terlihat santai-santai saja. Berbagai cara dia lakukan untuk mengenali lebih jauh satu persatu dari semua anak yang disandra oleh jin tersebut. Kurang ajar. Siapa dia? Sepertinya ini akan membuat sulit, ujar Mak Suti nampak geram. Dari mana datangnya bocah satu ini? Ternyata selain ketiga bocah itu, ada lagi satu bocah yang ilmunya tidak bisa dianggap remeh. Sementara itu, Arya Pranata yang baru saja sampai di rumah imam, dia langsung bergegas masuk ke dalam pelataran. Setelah sebelumnya dibukakan pintu gerbang oleh satpam, kemudian dia pun segera masuk dan mencari kakaknya. Arya, dari mana saja kamu baru kelihatan? Tanya Pak Dadi, ayahnya Imam. Aku merantau, Kak. Jadi sudah lama sekali aku tak bisa pulang. Maklumlah, Kak, sibuk sekali aku sekarang, jawab Arya membohongi kakaknya. Wah, hebat kamu sekarang. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Ayo, silakan duduk, ujar Pak Dadi mempersilakannya. Ada Arya ini, panggil Pak Dadi pada istrinya. Kemudian mereka duduk bersebelahan di ruang tamu. Tidak lama berselang, istri Pak Dadi pun terlihat datang membawakan air minum. Ada tamu. Ini Arya ya, Pak? Tanya istrinya sambil meletakkan gelas di atas meja. Nampaknya dia pun sudah hampir lupa dengan adik iparnya. Iya, ini Arya, Kak. Masa lupa sih? Jawab Arya sambil menyalami dengan sopan. Kamu sekarang kerja di mana, Ar? Kayaknya kamu udah sukses ya sekarang. Udah punya mobil segala. Mobilnya baru loh. Tuh, dia parkir di depan. Tanya Pak Dadi sambil menunjukkan mobil Arya pada istrinya. Iya, Pak. Tapi sayang, pulangnya nggak bawa istri. Kapan mau nikah, Ar? Tanya kakak iparnya. Buru-buru nikah, Kak. Calonnya aja belum ada. Lagian dari mana juga nyari biayanya? Mobil itu juga punya orang, Bang, bukan punya Arya. Saud Arya nampak tidak mau terlihat kaya karena takut kakaknya akan curiga. Wah, kamu bisa aja. Umur udah semakin tua juga, bukan buru-buru cari calon istri. Keburu kiamat baru tahu rasa nanti, kata kakaknya lagi sambil tertawa. Sebenarnya kedatanganku ke sini ada hal yang sangat penting, Bang, ujar Arya yang akan mulai membicarakan masalah imam. Namun Pak Dadi langsung memotongnya. Nah kan, pasti kamu mau kasih kabar baik ya? Kapan memangnya kamu akan nikah? Tanya Pak Dadi yang langsung menebaknya. Aduh, ribet ini, gumam Arya mulai terlihat agak kesal. Bukan, Bang, tapi ini menyangkut keselamatan imam, kata Arya terlihat serius. Hah? Maksudmu? Tanya Pak Dadi kaget. Kenapa adiknya yang datang dari antah berantah tiba-tiba membicarakan masalah anaknya? Memangnya dia kenapa? Dia baik-baik saja kan? Sekarang bukannya dia lagi liburan bareng temannya? Iya, saya tahu. Tapi justru itu, sekarang dia sedang dalam bahaya. Dia mendaki gunung kan?
kata Arya seolah ingin meyakinkan keduanya. Iya. Lah kok kamu tahu? Tanya Pak Dadi nampak semakin heran. Arya Pranata nampak kebingungan. Dengan pertanyaan itu, dia lupa untuk membuat skenario dulu sebelumnya. Waduh, jawab apa aku? Gumamnya sambil pura-pura melambatkan pembicaraan. Jadi gini kak, kebetulan temanku kerja di Basarnas. Dia memberikan info ciri-ciri korban yang hilang di Gunung Salak beberapa hari yang lalu, ujar Arya menyampaikan dengan perlahan. Seketika, kedua orang tua Imam pun dibuat kaget, sehingga keduanya nampak tak percaya begitu saja dengan ucapan adiknya. Ah, yang benar kamu. Mungkin saja itu orang lain, kata Pak Dadi terlihat tak percaya. Terus bagaimana sekarang? Apa kita harus segera ke sana? Tanya ayahnya Imam. Menurut aku sih mendingan jangan dulu, karena meskipun kita datang ke sana, itu tidak akan membantu Imam langsung ditemukan. Dan lagian, kita juga tidak akan diizinkan untuk ikut mencarinya. Menurut aku sih, lebih baik kita akan mencarinya sendiri kak. Jadi nanti tim pencarinya ada 2, sehingga Imam akan lebih cepat ditemukan, ujar Arya Pranata mulai mencoba mengutarakan idenya agar kakaknya mau mengikuti sarannya. Wah, itu kan sangat bahaya Ar. Kamu kira hutan itu seperti apa? Yang ada nanti malah kita yang ikutan hilang, ujar kakak yang nampak tidak setuju dengan rencana Arya. Tenang saja kak, kita akan menyewa beberapa orang yang sudah ahli untuk mendampingi kita. Tenang saja, pokoknya biar aku yang akan mengatur semuanya. Yang penting sekarang, bagaimana kita harus cepatnya menyelamatkan Imam, ujar Arya lagi seolah sangat peduli dengan keselamatan keponakannya. Tapi apakah itu diizinkan? Tanya Pak Dadi lagi. Tentu saja tidak kak, makanya kita harus melakukannya secara diam-diam. Loh, terus bagaimana kalau nanti kita ketahuan? Ujar Pak Dadi yang nampak masih ragu. Tenang saja, orang yang akan aku sewa itu bukan orang sembarangan. Dia sangat kenal dengan aparat-aparat, apalagi kalau hanya sebatas polisi hutan. Pokoknya yang penting ada uang, semuanya dijamin lancar. Soalnya, kalau kita hanya mengandalkan petugas pencarian yang ada, wah, gak tahu akulah bagaimana nasib Imam nantinya. Dia bisa meninggal karena terlalu lama kelaparan atau dimangsa binatang buas, ujar Arya lagi. Dia terus mencoba menakut-nakuti kakaknya agar setuju dengan rencana itu. Ya sudahlah, kalau memang kamu sudah yakin rencananya akan berhasil. Terus sekarang apa yang harus saya lakukan? Apa kita perlu juga menghubungi keluarga Pak Rahman? Soalnya anaknya juga kan ikut mendaki bareng Imam, supaya ikut pencarian bareng dengan kita, tanya Pak Dadi. Waduh, gimana ini? Kayaknya aku perlu bertanya dulu sama Mbak Suti. Gumam Arya nampak kebingungan untuk menjawab. Dia tidak mau rencananya akan gagal. Begini saja kak, nanti malam aku balik lagi ke sini. Sekarang aku akan menemui orang bayaran itu, supaya kita tahu kira-kira diperbolehkan tidak kalau terlalu banyak orang, jawab Arya pura-pura. Oh, ya sudah kalau begitu. Pokoknya jangan dulu menghubungi siapapun, kecuali keluarganya Desi, dan bilang juga pada mereka agar merahasiakan rencana ini, ujar Arya. Lalu dia pun segera pergi dengan terburu-buru. Sial, gini jadinya kalau buru-buru, aku harus bolak-balik, gumam Arya terlihat masuk ke dalam mobilnya. Tapi ini memang salah aku juga sih. Harusnya sejak mimpi pertama, aku langsung menemui Mak Suti. Ah, sial. Dan sekarang aku harus menumbalkan kakakku sendiri. Gak apa-apalah, daripada nyawaku yang hilang. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.
Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.